Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, di sini kami dari kelompok 6 insya Allah akan mempresentasikan ya tafsir ayat ahkam Quran surat An-Nisa ayat 1 hingga ayat 4 ya berkenaan tentang poligami dan hikmahnya. Baik, akan saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Baik, makna ayat ya beserta mufradatnya ya. Untuk ayat yang pertama, di sini ada kata annas yang berarti manusia, yaitu bentuk jamak dari seorang manusia, yaitu annas dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak yang tidak ada bentuk tunggalnya. Terus ada kata ittaqu rabbakum, yaitu bertakwalah kepada Tuhanmu, yaitu takutlah kepada Tuhanmu maka jalankanlah perintahnya dan jauhilah larangannya. Terus ada kata min nafsi wahidah, yaitu dari jiwa yang satu, yaitu Adam. Terus ada kata wa khalaqa minha zaujaha, yaitu dan dia menciptakan darinya pasangan baginya, yaitu menciptakan Hawa dari Adam dari tulang rusuknya. Wabassa, dan menyebarkan serta membuat mereka berpencar dari keduanya, Adam dan Hawa, laki-laki dan wanita yang banyak. Tasa'alu nabihi wal tasa'alu nabih, yaitu saling meminta dengannya, yaitu Allah, seperti perkataan seseorang kepada saudaranya, demi Allah aku minta kepadamu untuk melakukan ini. Wal arham, arham adalah bentuk jamak dari kata rahim. Maksud dari bertakwa kepada rahim adalah dengan menyambungnya silaturahim dan jangan memutuskannya. Raqiba, yaitu bermakna pengawas, yaitu yang maha mengetahui. Makna ayat, ya ayuhan nas, Rabb tabaraka wa ta'ala memanggil hamba-hambanya, baik yang kafir maupun yang mukmin, wahai manusia, gitu. Dan memerintahkan kepada mereka untuk bertakwa kepadanya, dan takwa adalah berlindung dari azabnya di dunia dan di akhirat dengan menyerahkan diri mereka secara utuh lahir maupun batin. Dia menyifati dirinya bahwasanya dialah yang menciptakan mereka manusia dari jiwa yang satu, yaitu Adam. Di mana dia menciptakan Adam dari seonggok tanah, dialah yang menciptakan dari jiwa itu pasangannya, Hawa. Dialah yang menyebarkan laki-laki dan perempuan yang banyak di atas permukaan bumi ini dan bumi ini dari dua jiwa itu. Kemudian mengulangi perintah untuk bertakwa, yang mana takwa adalah inti dari sebuah perkara. Tiada kesempurnaan dan tidak ada kebahagiaan tanpa keterikatan dengan ketakwaan. Sambil berfirman, bertakwalah kepada Allah yang kalian sering meminta dengannya, dan peliharalah hubungan silaturahim. Yang maknanya adalah bertakwalah kepada Tuhan kalian yang hati kalian beriman kepadanya. Jika salah satu dari kalian ingin meminta kepada saudaranya, maka dia berkata, demi Allah, aku meminta kepadamu,
maka engkau akan memberikannya kepadaku. Dan jagalah hubungan rahim, jangan kau putuskan. Jika kau memutuskannya, maka akan terjadi kerusakan besar yang akan menimpa hidup kalian dan merusaknya. Allah mengancam manusia jika tidak patuh perintahnya berbarengan dengan takwa kepadanya dan tidak menyambung rahim dan dengan perkataannya. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi amal-amal kalian, menghitung, menjaga, dan membalasnya kepada kalian. Ketahuilah wahai manusia untuk bertakwa kepadanya. Lanjut, mufrad ayat yang kedua. Yaitu pertama ada kata al-yatama, yaitu bentuk jamak dari yatim, baik itu putra ataupun putri, yaitu anak belum akil balik yang ayahnya telah meninggal. Terus ada kata wala tatabaddalul khabisa bit-thayyib. Al-khabis itu artinya haram, at-thayyib itu artinya halal. Maksudnya di sini adalah baik dan buruk. Terus ada kata hubban kabira. Al-hub itu dosa besar. Makna ayat di sini itu tatkala Allah memerintahkan untuk menyambung silaturahmi dan melarang untuk memutuskannya pada ayat sebelumnya. Dia memerintahkan pula kepada para wali anak-anak yatim agar memberikan kepada anak-anak yatim harta mereka jika sudah mencapai umur rusyd atau balik. Dan jika para wali sudah melihat kedewasaan pada mereka, gitu ya. Dan Allah berfirman, "Wa atul yatama amwalahum." Dan berikanlah kepada para yatim harta-harta mereka. Dan Allah melarang mereka dari menukarkan harta para yatim yang baik dengan harta mereka yang buruk. Wala tatabadalul khabis, jangan tukarkan dengan yang buruk, yaitu yang baik dari harta mereka ditukar dengan yang buruk dari harta kalian. Yang mana hal itu adalah hal yang menyakitkan anak yatim pada harta mereka. Dan larangan untuk memakan harta anak yatim bercampur dengan harta mereka, karena hal itu adalah makan harta anak yatim tanpa hak. Allah berfirman, "Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum." Dan janganlah kalian makan harta mereka dalam harta kalian, serta menyebutkan hal itu termasuk dalam dosa besar. Allah berfirman, "Innahu kana huban kabira." Sejatinya demikian memakan harta mereka adalah dosa yang besar. Al-hub artinya dosa. Ini adalah makna dari ayat yang pertama tadi, wa atul yata'amwalahum wa la tatabaddalul khabisa bithayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Lanjut mufradat ayat ketiga ya. Ada kata alla tuqsitu, yaitu artinya kalian tidak adil, ya, tidak adil. Terus ada masna wa sulasa wa ruba', yaitu 2, 3 atau 4 yang mana tidak halal lebih dari 4, ya. Jadi cukup sampai 4 doang, kalau lebih itu tidak halal. Terus juga ada kata adna alla ta'ulu, itu artinya lebih dekat untuk tidak condong di antara para istri, ya. Makna ayatnya, adapun makna ayat Allah telah memberikan petunjuk kepada para wali anak perempuan yang yatim, hendaknya mereka takut dari memperlakukan tidak adil terhadap perempuan-perempuan yatim. Jika para wali yatim menikah, lebih baik untuk menikah dengan 2, 3 atau 4 dari para wanita selain dengan wanita-wanita yatim yang dalam pengasuhannya. Menikah dengan 2, 3 atau tiga sesuai dengan kemampuannya adalah lebih baik daripada menikah dengan anak yatim yang di bawah kepengasuhannya. Kemudian melahap harta wanita yatim tersebut sebab hak yatim tersebut itu lebih dibutuhkan oleh para kerabatnya. Ini adalah makna dari ayat wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Firman Allah Ta'ala, "Fa in khiftum alla ta'ulu fawahidatan aw ma malakat aymanukum." Allah ingin jikalau seorang mukmin takut untuk tidak berbuat adil kepada para istrinya karena ketidakmampuannya, maka menikahlah dengan satu wanita saja dan merasa cukup dengannya serta tidak menikah dengan yang lain, atau menikah dengan budak wanitanya jikalau dia memiliki hamba sahaya. Dan yang demikian itu lebih selamat daripada pernikahan dengan anak yatim akan berakibat melencengnya seorang mukmin dan terlazimnya para wanita. Ini adalah makna ayat fa in khiftum alla ta'ulu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Lalu mufrad yang keempat itu ada kata saduqatihin nihlah, yaitu saduqat jamak dari kata saduqah artinya mahar. Nihlah artinya adalah kewajiban. Terus ada hani'a, yaitu hani artinya adalah yang dinikmati saat makan. Dan juga ada kata mari'a artinya itu sesuatu yang baik bersamaan tanpa akibat yang buruk setelahnya. Makna ayat yang keempat adalah yang terakhir adalah Allah memerintahkan atau sebuah keharusan kepada para laki-laki agar memberikan kepada kaum wanita yaitu mahar.
Seorang suami ataupun yang selainnya tidaklah boleh mengambil sesuatu pun dari seorang istri kecuali dengan adanya kerelaan. Jikalau sang istri rela, tidaklah mengapa untuk memakan mahar dari istri tersebut. Allah berfirman, "Fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a." Jikalau mereka para istri itu berbaik hati untuk kalian dari maharnya, maka nikmatilah dengan senang hati. Ya, itu mungkin dari ana terkait mufrodat dan makna ayat dari Quran surat An-Nisa ayat 1 hingga ayat keempat. Insyaallah untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Akhina Fahmiyuddin, kepadanya disilahkan. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu pengertian poligami. Apa itu poligami? Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Adapun dalam antropologi sosial, poligami adalah praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri, yaitu sesuai dengan jenis kelamin orang yang bersangkutan. Hal ini berlawanan dengan praktik monogami yang hanya memiliki satu suami atau istri. Kemudian praktik poligami pada zaman Rasulullah. Dalam faktanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan praktik poligami pada 8 tahun sisa hidupnya, karena sebelumnya beliau beristri hanya satu orang selama 28 tahun. Setelah istri pertamanya, yaitu Khadijah radhiyallahu anha, barulah beliau menikah dengan beberapa perempuan. Kebanyakan dari mereka yang diperistri Rasulullah adalah janda mati, kecuali Aisyah, yaitu putri sahabatnya Abu Bakar. Menurut Ibn Al-Athir, sikap dan mekanisme beristri lebih dari satu wanita yang diterapkan Nabi Muhammad SAW waktu itu adalah strategi untuk meningkatkan kedudukan perempuan dalam tradisi feodal Arab pada abad ke-7 Masehi. Saat itu, nilai sosial seorang perempuan dan janda sedemikian rendah sehingga seorang laki-laki dapat beristri sebanyak yang mereka suka. Karena dalam prakteknya, Nabi membatasi praktik poligami, mengkritik perilaku sewenang-wenang dan menegaskan keharusan berlaku adil dalam beristri lebih dari satu wanita. Bahkan saat Nabi melihat ada sahabat Ghilan bin Salamah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, Wahab al-Asadi dan Qais bin al-Haris yang mengawini 8 sampai 10 perempuan. Mereka pun diminta menceraikan dan menyisakan hanya 4 saja. Inilah pernyataan eksplisit dalam pembatasan terhadap kebiasaan poligami yang awalnya tanpa batas sama sekali. Untuk selanjutnya, insya Allah akan dibahas oleh Akhina Rizal Fauzi Muslim. Kepadanya kami persilahkan. Bismillah, melanjutkan pembahasan dari Akhi Fahmi, yaitu hukum poligami dalam Islam. Memang benar poligami adalah suatu yang dilakukan Rasulullah SAW atau sunnah Rasulullah. Dari sudut pandang ini, jika ada yang mengatakan poligami bukan sunnah Nabi, maka jelas ini adalah sebuah kesalahan. Namun, kita juga harus membedakan antara dua jenis sunnah. Pertama, sunnah yang pengertiannya adalah apa-apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Yang kedua adalah sunnah yang pengertiannya terkait hukum fikih sebagai sesuatu yang dianjurkan untuk dilakukan, yaitu ketika sesuatu yang lebih baik untuk dilakukan ataupun berpahala, namun jika ditinggalkan tidak apa-apa atau tidak berdosa. Nah, jika dilihat dari sisi hukum, umumnya para ulama seperti Imam Syafi'i
menyebutkan dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaj Al-Mazhab bahwa dalam Islam hukum poligami itu ada 4 sebagaimana berikut. Yang pertama, hukum poligami mubah atau boleh. Menurut Imam Syafi'i, hukum poligami dalam Islam adalah boleh, bukan sunnah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinlah wanita-wanita yang lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Quran surat An-Nisa ayat 3. Kedua, hukum poligami sunnah. Hukum poligami menjadi sunnah untuk laki-laki yang memang butuh pendamping lagi. Hukum ini disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya karena istri pertama dalam keadaan sakit, mandul, dan laki-laki tersebut benar-benar mampu berlaku adil. Jika keadaannya demikian, maka poligami menjadi disunahkan baginya karena adanya maslahat syar'i. Ketiga, hukum poligami makruh. Hukum poligami dalam Islam bisa menjadi makruh untuk laki-laki yang tidak memiliki hajat atau dalam keadaan butuh untuk melakukan poligami. Misalnya ketika laki-laki tersebut berpoligami hanya ingin mencari kesenangan dan hiburan saja, serta dia sendiri masih ragu akan kemampuannya dalam berlaku adil. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, tinggalkanlah perkara yang membuatmu ragu menuju perkara yang tidak membuatmu ragu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian hukum yang terakhir, yaitu yang keempat, hukum poligami haram. Dalam Islam, hukum poligami menjadi haram bagi laki-laki. Dia yang menduga dirinya tidak akan mampu berlaku adil jika menikahi lebih dari satu perempuan. Faktor yang mempengaruhi adalah karena ia fakir, miskin, lemah, atau dirinya tidak bisa untuk berlaku adil. Dalam kondisi demikian, poligami menjadi haram hukumnya. Sebab apabila dipaksakan, justru akan membahayakan pihak lain, terutama bagi istrinya. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Hal ini juga telah jelas tercantum dalam Al-Quran sebagai berikut. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adana alla ta'ulu. Yang artinya, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat pada tidak berbuat aniaya. Quran surat An-Nisa ayat 3. Kemudian lanjut pembahasan berikutnya, yaitu asbabun nuzul. An-Nisa ayat 4. Abu Hatim meriwayatkan bahwa Abu Salih berkata, dulu jika seorang menikahkan anaknya, maka dia mengambil mahar yang diberikan suaminya untuk anaknya. Lalu Allah Subhanahu wa taala melarang hal itu dan menurunkan firman-Nya, berikanlah mas kawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Quran surat An-Nisa ayat 4. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu hikmah dalam berpoligami. Adapun hikmah di balik pembolehan poligami dalam Islam menurut para ulama adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan menyediakan sumber daya manusia yang baik secara kuantitas maupun kualitas agar dari mereka disiapkan warga negara yang terpelajar, terdidik dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan negara di berbagai bidang. Kemudian yang kedua, penelitian ilmiah menunjukkan bahwa pada golibnya jumlah perempuan di semua negara lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Bahkan ada kalanya jumlah perempuan melebihi jumlah kaum laki-laki secara signifikan. Kemudian yang ketiga yaitu potensi kebanyakan laki-laki untuk memberikan keturunan lebih besar dan lebih lama daripada yang dimiliki perempuan. Sebab pada umumnya laki-laki tetap subur meski telah mencapai usia lanjut. Kemudian keempat,
ada kalanya seorang istri dalam keadaan mandul atau sakit menahub tidak dapat diharapkan kesembuhannya, dan karenanya jika tidak dapat mengurangi rumah tangga yang dengan sempurna, sementara dia masih menginginkan rumah tangganya kekal. Kemudian yang terakhir adalah penyaluran hasrat seksual secara sah. Nah, mungkin demikian dari kami kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.